warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori evolusi dan asal-usul kehidupan di muka bumi. Saya Gita Novita berperan sebagai style leader. Saya akan menjelaskan Saya Nurhaliza sebagai Francisco Redi. Saya Salsabila sebagai Saya Ruth Catherine sebagai Lazarus Palanzani. Saya Lietri Damayanti sebagai Jean Baptiste Remark. Saya Naufal Aliano sebagai Al Uri. Saya Damar Aulia sebagai Agus Wisman. Saya Firosyana Rafirma sebagai Charles Darwin. Kiniawan dan seorang mahasiswa di Stanley Lloyd Miller 7 Maret 1930-an hingga 20 Mei 2007. Dia berpulang ke Mei 2007. Dia merupakan seorang kimiawan dan seorang mahasiswa di USA. Pada 1953 ia mencoba melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau teori yang dikemukakan oleh Urey. Percobaan ini dikenal dengan eksperimen Taylor-Urey. Ia membuat percobaan mengenai asal usul kehidupan dengan menunjukkan bahwa berbagai senyawa kompleks yang penting dapat disintesis oleh proses kimia dari bahan anorganik. Berarti bahannya juga hidup ya. Eksperimen Miller-Urey ini upaya untuk mengeksplorasi gagasan kehidupan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk menguji gagasan bahwa kehidupan yang kompleks atau yang dengan asam amino itu dapat muncul di planet ini melalui reaksi kimia. Menjelaskan teori tentang Alexander Flovin. Beliau lahir pada tanggal 2 Maret 1894 di Uglitch, Moskow, Rusia. Pada tahun 1922 dan 1924 dia mulai mengembangkan hipotesis yang terdiri dari pengembangan evolusi molekul karbon dalam proses dalam bukunya The Origin of Life, Wolverine menjelaskan teorinya yang dikenal dengan teori evolusi biologi. Yang pertama, suhu bumi yang panas kemudian terus menurun. Ketika suhu mengalami titik kondensasi terjadi hujan. Yang kedua, air hujan yang turun akan mencuci permukaan batuan bumi dan membawa larutan zat organik metana, amonia, air, dan hidrogen ke lautan yang masih panas. Larutan panas ini dikenal sebagai subkurba. Jadi makhluk hidup itu terjadi dari situ. Terus berkembang lagi membentuk timbunan gumpalan. Timbunan gumpalan yang kaya akan bahan-bahan organik membentuk timbunan dataran laut. Oke, saya di sini mau menjelaskan tentang teori Francisco Redi. Francisco Redi itu lahir di Arezzo 18 Februari 1826. Lalu ia meninggal pada 1 Maret 1697 di Pisa. Dia lahir dari pasangan yang berbangsawan. Ayahnya itu bernama Gregorio dan ibunya itu bernama Cecilia de Gici. Ayahnya itu dia dokter yang bekerja untuk Adipati Ferdinand yang kedua dan putranya. Nah, Redi ini dipengaruhi oleh teori Galileo serta Bruno dan Kepler. Selain itu, tulisan William Harvey juga membantah teori generasi spontan atau abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini yaitu makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, lalu tulisan William Harvey itu membantahnya, lalu menyatakan bahwa serangga, cacing, dan katak tumbuh dari benih atau telur yang terlalu kecil untuk dilihat belatungnya juga. Dipercaya muncul dari daging busuk sesuai teori generasi spontan yang dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Saya jeda dulu. Aristoteles itu tokoh teori abiogenesisnya.
Lalu Reddy ini tertarik untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Dia menyimpan beberapa daging di dalam toples. Nah, toples ini ada 3. Nih contohnya nih. Ada 3 toples, yang satu diisi daging tapi dibiarkan terbuka. Nah, yang satunya ditutup pakai kain kasa. Nah, yang satunya itu ditutup rapat pakai penutup toplesnya. Nah, lalu di percobaan ini tuh kan dibilang makhluk hidup tuh berasal dari benda mati kan. Nah, lalu membantainya dengan percobaan daging dimasukin toples. Lalu di toples yang terbuka ini ada belatung. Kalau yang di kain kasa, yang di kain tutupnya enggak kan. Nah, berarti kenapa dimunculin belatung? Karena ada lalat yang masuk ke dalam toplesnya itu. Jadi belatungnya itu muncul dari telur lalatnya itu. Jadi makhluk hidup itu nggak berasal dari benda mati, melainkan dari biogenesis, yaitu makhluk berasal dari makhluk lain. Ya. Lalu hasil penelitiannya itu berjudul dengan percobaan pada asal usul serangga pada tahun 1688. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang Louis Pasteur ya, perbisa para teman-teman sini. Dan saya mungkin akan menjelaskan singkat biografi dari Louis Pasteur. Sebenarnya biografinya itu nggak terlalu jelas juga sih di Google. Jadi kayak saya cuma bakal bilang kalau Louis Pasteur itu dia merupakan bangsa Prancis, kelahirannya di tanggal 27 Desember 1822 dan meninggal di 28 September 1895. Nah, Louis Pasteur ini sebenarnya menyempurnakan teori evolusinya Spallanzani yang makhluk hidup berasal dari benda mati makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Cuma dia sempurnain aja gitu. Dan dia pun melakukan eksperimennya sebenarnya sama sih. Konteksnya masih menggunakan air kaldu juga. Cuma tabungnya atau wadah buat eksperimennya itu diganti dengan labu yang berleher angsa. Ya. Gini nih, sebentar contohnya. Lihat tas gak? Lihat tas gak? Gak kedetek. Tiba-tiba nih, jadi gini ya teman-teman, contoh wadah eksperimennya. Jadi apa sih namanya tuh, labunya tuh berlayar es gitu ya, kayak angsa. Nah di sini di Louis Pasteur itu dia nggak pakai tutupan lagi, dia dibiarkan semuanya terbuka. Karena kan di sini kan konteksnya buat sebenarnya teorinya Spallanzani itu kan berbeda juga ya. Jadi kayak ini menyempurnakan gitu loh. Sebenarnya tuh memang ya makhluk hidup itu ya pasti berasal dari makhluk hidup, nggak mungkin dari benda mati atau yang tidak hidup lah intinya. Ya berdasarkan teori biogenesisnya seperti itu kan. Nah jadi ya dia biarkan terbuka dan dia diamkan selama beberapa hari. Konteksnya masih sama ya sama teori Spallanzani, cuma ya intinya dibiarkan terbuka aja. Nah di situ setelah dia tinggalkan beberapa hari, di situ kelihatan air kaldunya itu masih jernih, masih bersih. Tapi di kayak di lekukan leher angsanya itu, tabung angsanya itu terdapat beberapa mikroorganisme yang tersangkut di lekukan leher tabung angsanya itu. Nah, pas kalau misalkan labunya dia miringkan, jadi apa sih mikroorganisme itu masukkan ke dalam kaldunya dan itu membuat kaldunya menjadi keruh. Nah, di situ udah membuktikan juga kan jadinya kalau memang ya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup, dan yang membiarkan ini keruh itu ya karena terjadinya pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme gitu. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Lazarus Spallanzani. Sebelum itu, saya akan mengenalkan terlebih dahulu siapa ini Lazarus Spallanzani. Jadi, Lazarus Spallanzani lahir di Scandiano pada 10 Januari 1729
Kemudian dia meninggal di Pavia pada tanggal 12 Februari 1799 pada umur 70 tahun. Dia berkebangsaan Italia dan dia lahir dari seorang pengacara, ayahnya namanya adalah Gianni Colo dengan ibunya Lucia Zigliani. Sebelumnya Lazzaro ini dikenal dengan 3 pekerjaan yang berbeda. Jadi dia ada 3 profesi. Yang pertama itu dia adalah seorang imam di gereja. Cuma spesifiknya di gereja Katolik atau Kristen saya juga tidak tahu. Namun sepertinya di tahun-tahun tersebut gereja Katolik. Jadi dia itu adalah seorang imam di gereja Katolik. Kemudian dia baru mulai mencari tahu tentang ilmu biologi dan sebagainya. Maka dia juga dikenal sebagai ahli fisiologi dan seorang ilmuwan sesuai dengan apa yang sudah dia temukan ya. Nah, eksperimennya ini dia masih mengikuti atau masih dipengaruhi oleh Francisco Redi tadi, dan dia ini turut membantah teori dari Johnny Dam yang tentang teori abiogenesis. Jadi termasuk kalau teorinya si Lazzaro ini termasuk dalam biogenesis. Dia membantah di mana kalau misalkan Johnny Dam itu mengatakan kalau makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, sedangkan Lazzaro ini juga dia masih mengikuti cara eksperimen dari Johnny Dam, yaitu dia dengan menggunakan air kaldu. Tujuan awalnya itu yang pasti dia berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Percobaan yang dilakukan dengan bahan air kaldu berasal dari rebusan daging dan juga alatnya dengan tabung labu. Jadi dia melakukan percobaan ini dengan 2 tabung yang berbeda. Mungkin kalau teman-teman nanti akan mencari sendiri akan ada yang mengatakan bahwa dia menggunakan 3 jenis tabung yang berbeda, 3 tabung gitu. Cuman berdasarkan pencarian saya dan teman-teman, kami memutuskan untuk menyimpulkannya menjadi 2 tabung saja. Jadi apa yang dilakukan dengan 2 tabung ini? Jadi teman-teman bisa lihat air kaldunya dimasukkan pada 2 tabung yang berbeda, 2 tabung labu. Kemudian keduanya dipanaskan dalam waktu yang sama. Dia dipanaskannya kurang lebih sekitar 1 jam. Lalu setelah dipanaskan sekitar 1 jam, yang satu ditutup rapat, yang satu dibiarkan terbuka. Dan keduanya didiamkan dalam beberapa hari, tentunya dalam waktu yang sama juga. Dan setelah beberapa hari dilihat bahwa ada perbedaan dari kedua tabung tersebut. Oh ya, ini sampai sini aja gambar ya, jangan dilihat sampai akhir. Nah, jadi untuk tabung yang tertutup itu, dia hasilnya itu air kaldunya tetap jernih gitu, dia tetap bening. Sedangkan tabung yang terbuka dia menjadi keruh airnya. Jadi ada perbedaan, yang satunya jernih, yang satunya tertutup. Yang satunya keruh. Ya. Kenapa bisa begitu? Jadi tabung yang dibiarkan terbuka itu ada pertumbuhan bakteri di dalamnya. Ada mikroorganisme yang masuk dari udara. Jadi walaupun air kaldunya sudah dididihkan, sudah dimasak terlebih dahulu, tabung yang terbuka dia menjadi keruh airnya. Jadi ada perbedaan, yang satunya jernih, yang satunya tertutup. Yang satunya keruh. Ya. Kenapa bisa begitu? Jadi tabung yang dibiarkan terbuka itu ada pertumbuhan bakteri di dalamnya. Ada mikroorganisme yang masuk dari udara. Jadi walaupun air kaldunya sudah dididihkan, sudah dimasak terlebih dahulu, dia tetap bisa ada pertumbuhan bakteri kalau misalkan dia tidak ditutup rapat. Sama seperti Francisco Redi tadi, yang dia membiarkannya dalam 3 bentuk yang berbeda, terbuka, lalu ditutup kasa, dan tertutup rapat. Pada yang tertutup rapat kan dia juga dagingnya tidak ada belatungnya kan. Nah, sama seperti ini, yang tertutup juga dia tidak ada pertumbuhan bakteri, sedangkan yang terbuka ada pertumbuhan bakterinya. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan bakteri pada tabung yang terbuka itu berasal dari mikroorganisme
yang ada di udara bebas. Jadi di udara bebas ini walaupun kita tidak sadar ada sesuatunya gitu, sebenarnya itu ada mikroorganismenya, ada hal-hal yang bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri gitu. Nah, lalu kesimpulannya apa? Lazarus Spallanzani membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati. Jadi dia membantah teori abiogenesis sama seperti Francisco Redi, melainkan dari makhluk hidup lain atau omne ovo ex vivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan membahas teori Jean Baptiste Lamarck. Jean Baptiste Lamarck lahir 1 Agustus 1744 di Byzantine, Prancis. Dia meninggal 18 Desember 1829. Dia adalah seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evaluasi suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Nah, dia ininya jerapah. Menurut Lamarck berpendapat bahwa kaki dan leher jerapah pada zaman dahulu mirip dengan kuda, yaitu berkaki dan berleher pendek. Namun, karena sumber makanan mereka berada di pohon yang tinggi, muncul dorongan dari jerapah untuk mengangkat lehernya agar saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. Jerapah untuk meregangkan lehernya dan agar dapat menjangkau sumber makanan. Nah, dorongan inilah yang menyebabkan leher jerapah menjadi panjang selama masa hidupnya. Bentuk jerapah ini, yang panjang ini akan diturunkan pada generasi berikutnya, sehingga muncul keyakinan bahwa jerapah yang memiliki leher panjang saat itu merupakan adaptasi dari nenek moyangnya dahulu kala. Terus teori ini dikemukakan Lamarck 50 tahun sebelum munculnya teori Darwin melalui bukunya yang berjudul Philosophiae Zoologicae 1800. Nah, saat itu teori sel belum dikenal dan diperlukan 1 abad lagi sebelum peran gen-gen dan kromosom diketahui. Jadi suatu teori yang diajukan pada saat itu tidak dapat dipertahankan dalam ilmu pengetahuan modern. Nah, gitu. Jadi menurut Lamarck, makhluk hidup terjadi karena hasil adaptasi terhadap lingkungan. Kehidupan menurut Uri. Ya. Banyak konsep asal-usul kehidupan yang dicetuskan oleh para ilmuwan. Salah satunya Aristoteles. Konsep yang ditemukan oleh Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan berasal dari zat anorganik yang mengalami perubahan menjadi makromolekul organik. Latar belakang teori asal-usul kehidupan ini, konsep tersebut berawal dari ditemukannya konsep asal-usul kehidupan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Alexander Oparin dan seorang ilmuwan asal Inggris bernama J.B.S. Halden. Oparin Halden menggagaskan bahwa kehidupan berasal dari evolusi bertahap dari molekul anorganik ke polimer yang jauh lebih kompleks. Hattori dan Stanley Miller kemudian melakukan percobaan menguji gagasan Oparin Halden tersebut. Percobaan yang dilakukan Urey Miller adalah percobaan yang sederhana. Dilansir dari Smith Magazine, mereka mencampurkan amina NH3, metana CH4 dan nitrogen H2 dalam air H2 dan memberikan statistik untuk simulasikan petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu di sini bakal jelasin tentang teori August Weismann. Siapa? August Weismann. Oh, August. Ngejelasin biografinya dulu ya. Oke. August Weismann itu lahir 17 Januari 1834 di Jerman. Iya. Terus dia wafat pada tanggal 5 November 1914 di Jerman juga.
Nah, Friedrich Leopold August Weismann adalah seorang ahli biologi evolusi yang berkebangsaan Jerman. Ernst Meyer menetapkan sebagai ahli teori evolusi terpenting kedua abad ke-19 setelah Charles Darwin. Jadi August Weismann ini dinobatkan sebagai teori evolusi terpenting pada abad ke-19 setelah Charles Darwin. Oh, dia Darwin pertama ya. Berarti saya duluan ya, kan 50 tahun sebelum Darwin. Teori evolusi Weismann dikemukakan oleh seorang ahli biologi asal Jerman bernama August Friedrich Leopold Weismann. Sebelum Weismann, Darwin dan Lamarck telah terlebih dahulu mengubahkan teori evolusi. Lamarck beranggapan bahwa perubahan leher jerapah disebabkan oleh jerapah yang terus-menerus mencoba meraih daun yang tinggi, kayak tadi ya pohonnya itu. Sehingga lehernya memanjang. Pemanjangan leher tersebut kemudian diturunkan ke keturunan jerapah dari generasi ke generasi. Namun, Weismann tidak setuju dengan hal tersebut. Kenapa sih Weismann tuh nggak setuju dengan Lamarck? Kenapa? Jadi Weismann melakukan percobaan. Nah, Weismann itu melakukan percobaan itu memotong ekor tikus jantan dan betina. Boleh dimakan HP-nya? Jadi dia memotong tikus jantan dan betina. Nah, memotong terus dan mengawinkannya sampai ke generasi ke-21. Oh, banyak ya. Jadi daripada takut cuma satu. Jadi dia benar-benar memastikan apa itu akan terus berlanjut ya. Tetapi keturunan yang dihasilkan tetap tikus berekor panjang walaupun itu ekornya dipotong. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi dari Charles Darwin. Perkenalan dulu nih, Charles Darwin itu siapa? Siapa tuh? Charles Robert Darwin atau yang lebih dikenal dengan Darwin merupakan ilmuwan yang terkenal dengan teori evolusinya. Nah, Darwin ini itu lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Inggris dan wafatnya juga 19 April 1882 di Inggris juga. Nah, asal-usul penemuan teori evolusi Darwin ini tuh pas Darwin itu berlayar dengan kapal HMS Beagle ke Kepulauan Galapagos pada tahun 1831. Tujuan utama pelayaran tersebut untuk memetakan pesisir pantai Amerika Serikat yang masih belum jelas. Ya. Nah, sementara awak kapal tuh lagi kayak sibuk dengan kapal-kapalnya ya. Darwin ini tuh turun dia turun ke pantai. Agak semangat ya. Iya, dia paling gitulah. Paling aktif ya. Pokoknya kayaknya ya. Dia pas dia turun terus dia kayak ngamatin gitu loh. Kok banyak kayak variasi makhluk hidup tuh macem-macem. Karena variasi itu juga kayaknya ditentuin juga kayak dari misalkan hutan di Brazil, terus di padang rumput Argentina, dataran terpencil di dekat Argentina sama pegunungan Andes. Nah, selama perjalanan lagi nih ke Galapagos, Darwin tuh kayak nemuin terdapat paruh burung fins. Paruh burungnya tuh berbeda-beda. Contohnya kayak gini nih, paruh-paruh burung fins. Macam-macam ya. Beda-beda. Besar, kecil dan segala macam. Iya. Oh, dia ada yang Ini buat yang biji yang keras gitu. Oh, jadi dia menyesuaikan apa yang si burungnya makan itu ya? Iya, benar. Jadi kenapa paruhnya ini berbeda? Karena dari penyesuaian makanannya dia dari nasinya ya. Makanannya pasti ada yang berbeda. Iya, betul. Nah, Darwin tuh
nggak cuma belajar ini doang yang gurunya itu. Darwin juga melakukan studi hubungan ekonomi dengan kependudukan dari bukunya Malthus dan melakukan studi tentang seleksi buatan. Teori Darwin berdasarkan kenyataan bahwa spesies itu berkembang biak secara banyak. Perkembangannya tuh kayak secara kawin menghasilkan variasi sifat-sifat yang berbeda. Oke. Ya. Perlu diingat bahwa teori Darwin melalui seleksi alam mencakup itu hal 3 penting. Yang pertama, seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. 2. Seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Nah, yang ketiga, produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Nah, dari yang melakukan studi geologi, Darwin juga melakukan studi geologi dari buku Charles Lyell. Judulnya itu Principle of Geology, dan berkesimpulan pertama, deretan fosil terdapat di batuan muda berbeda dengan deretan fosil yang terdapat di batuan tua. Jadi itu kayak tua makin lama makin beda gitu, yang dari yang tua sama yang muda. Fosil bentuk mungkin ada bentuk atau bentuk berbeda-beda. Iya, ada yang beda-beda gitu. Terus yang kedua, perbedaan itu disebabkan perubahan yang berangsur-angsur dan perlahan dari yang tadi bilang. Jadi nggak perubahannya nggak dalam sekejap. Iya, nggak langsung. Iya. Mungkin gimana gitu ya. Ya. Kesimpulan dari teori evolusi dan asal-usul kehidupan yang kita bahas pada materi kita pada hari ini. Yang pertama itu diambil dari kesimpulannya Darwin bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam dan individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang akan bertahan hidup. Jadi yang bisa bertahan hidup hanya yang mampu dan bisa. Dilanjut oleh Jean Baptiste Lamarck bahwa kesimpulannya ini berpendapat bahwa kaki dan leher jerapah pada zaman dahulu itu mirip dengan kuda. Jadi mereka beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi mereka bisa bertahan hidup, dan kenapa jerapah itu mereka bisa memanjang. Disusul juga oleh Albert Weismann yang berkesimpulan secara garis besar dalam percobaan Weismann ini kita dapat 2 kesimpulan. Yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Serta evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin gamet. Evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetiknya. Lanjut, kesimpulan dari Francisco Redi. Francisco Redi di sini membantah teori spontan atau teori biogenetik bukan makhluk hidup ya, yaitu makhluk hidup berasal dari benda mati. Percobaan juga bisa membantah teori abiogenesis, menyatakan makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Kemudian di sini ada kesimpulan dari Lazaro Spallanzani yang membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati. Di sini dia berkesimpulan air paldu lahir dari makhluk hidup lain. Dan yang muncul dari kaldu itu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, melainkan dari mikroorganisme yang ada di udara. Karena dalam percobaan nanti dia coba itu bukan jadi masuk ke darahnya di mikroorganisme tersebut. Maka di dalam kesimpulan Alexander ini kita dia kesimpulan bahwa asal dari dapat meminimalisir bahwa tidak berasal dari dilanjut oleh teorinya Charles Lyell. Dia kesimpulan bahwa kalau teorinya didasari atas pemikiran bahan organik itu merupakan bahan dasar organisme hidup yang mulanya itu terbentuk dari reaksi gas-gas yang ada di alam dengan bantuan energi pada zaman purba kala itu. Yang didukung juga oleh kesimpulan Stanley Miller bahwa dari percobaannya ini muncul organisme kompleks.